A few moments later. Assalamualaikum. Salam. Silakan duduk, Sufron. Ya, terima kasih ya. Selamat datang, Sufron. Bagaimana kabarmu hari ini? Terima kasih Pak, saya baik, sedikit cemas sebenarnya. Saya senang kamu bisa jujur. Apakah kamu ingin menceritakan lebih lanjut tentang kecemasan yang kamu rasakan? Ya, saya merasa sangat gugup. Setiap kali harus berbicara di depan kelas. Bahkan saat hanya memperkenalkan diri atau memberi pendapat, tangan saya gemetar, suara saya bergetar dan pikiran saya seperti kosong. Itu pengalaman yang berat ya. Boleh saya tahu sejak kapan kamu mulai merasa seperti ini, Sufron? Sejak awal kuliah Pak, bahkan saat masa orientasi pun saya sudah merasa tidak nyaman. Tapi saya pikir itu cuman karena saya belum terbiasa. Ternyata sampai sekarang setiap ada tugas presentasi atau diskusi, saya selalu merasa cemas. Wajar sekali jika mahasiswa baru mengalami tekanan atau kecemasan saat harus tampil di depan umum. Apalagi jika sebelumnya belum terbiasa dengan situasi seperti itu. Saat kamu merasa cemas, apa yang biasanya kamu pikirkan, Sufron? Saya takut ditertawakan, takut salah ngomong, atau takut dianggap bodoh oleh teman-teman. Saya sering membayangkan hal-hal buruk terjadi, seperti semua orang melihat saya dengan tatapan aneh, atau saya salah ucapan dan semua tertawa. Saya mengerti, Sufron. Pikiran-pikiran itu bisa terasa sangat nyata dan menakutkan, meskipun belum tentu benar-benar terjadi. Apakah kamu pernah mendapatkan pengalaman buruk sebelumnya saat berbicara di depan umum? Waktu SMA saya pernah diminta presentasi, lalu saya salah menyebut istilah dan teman-teman saya tertawa. Sejak itu saya jadi sangat takut untuk bicara di depan kelas. Terima kasih sudah mau membagikan pengalaman itu. Apa yang kamu alami adalah sesuatu yang disebut sebagai kecemasan performa atau performance anxiety, dan itu cukup umum terjadi, terutama pada mahasiswa baru. Kamu tidak sendiri, Sufron. Benarkah Pak? Saya kira hanya saya yang merasa seperti ini. Tidak sama sekali, banyak mahasiswa baru merasakan hal yang sama, terutama ketika mereka berada di lingkungan baru dengan standar yang lebih tinggi. Kecemasanmu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu peduli, kamu ingin tampil lebih baik, dan itu wajar. Tapi bagaimana cara mengatasinya Pak? Karena ini sudah mulai mengganggu saya, jadi sering menghindari tugas-tugas yang menuntut bicara di depan umum. Langkah pertama adalah menyadari bahwa ketakutanmu itu berasal dari pikiran, bukan fakta. Pikiran-pikiran negatif itu adalah distorsi kognitif, pikiran yang melebih-lebihkan kemungkinan buruk. Kita akan belajar mengenali pikiran itu dan melawannya dengan pikiran yang lebih rasional. Contohnya seperti apa Pak? Misalnya, ketika kamu berpikir, semua orang akan menertawakan saya, kita bisa tantang pikiran itu. Apakah benar semua akan menertawakan saya? Apakah sebelumnya pernah ada yang menertawakan saat presentasi? Atau apa buktinya bahwa saya pasti gagal? Ini adalah bagian dari teknik kognitif restructuring. Saya belum pernah memikirkan seperti itu Pak. Biasanya saya langsung panik duluan. Itu sangat dimaklumi, Sufron. Tapi sekarang kita akan coba teknik-teknik yang bisa membantu mengurangi kecemasanmu. Salah satunya adalah latihan pernapasan dan relaksasi otot progresif. Teknik ini bisa membantu tubuhmu lebih rileks saat kamu mulai merasa tegang, Sufron. Apakah saya bisa belajar itu Pak? Tentu, Sufron. Kita bisa coba sekarang. Coba kamu sekarang tarik napas dalam-dalam, tahan selama 4 hitungan, lalu hembuskan perlahan. Lakukan ini beberapa kali, rasakan bagaimana tubuhmu mulai tenang. Saya merasa sedikit lebih ringan sekarang Pak.
Itu bagus. Kalau latihan ini dilakukan secara rutin sebelum presentasi atau situasi yang memicu kecemasan, kamu akan mulai bisa mengendalikan respon tubuhmu. Selain itu, saya sarankan kamu mulai pelan-pelan mengekspos diri pada situasi berbicara di depan orang. Seperti latihan sendiri dulu, Pak. Betul, Sukron. Bisa mulai dari berbicara di depan cermin, lalu merekam diri sendiri, lalu mungkin mencoba presentasi di depan teman dekat terlebih dahulu. Ini disebut ekspor terapi dan sangat efektif. Saya akan coba, Pak. Saya ingin bisa bicara dengan tenang di depan kelas. Dan kamu bisa. Ini proses yang bertahap, tidak instan, tapi setiap langkah kecil adalah kemajuan. Saya juga bisa mendampingimu, Sukron, dalam beberapa sesi berikutnya kalau kamu bersedia. Saya sangat bersedia, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama, Sukron. Saya bangga kamu berani datang ke sini dan membicarakan ini. Itu langkah besar menuju perubahan, Sukron. Baik, Pak. Sekian, saya pamit dulu. Baik, Sukron. Betul.